Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Jadi itu rasanya berciuman. Aku masih demam. Semalam aku ke rumah ibu, pulangnya kehujanan jadinya demam deh. Tukas Nazila seraya tersenyum tipis. Kenapa nggak telepon aku sih, lah? Kan aku bisa jemput biar kamu nggak kehujanan. Kalau sakit gini kan pasti nggak enak rasanya. Nazila terkekeh. Emang kamu sopir pribadi aku? Nggak masalah asal kamu bisa gaji aku. Yah, mana sanggup aku gaji kamu. Bisa aku nggak bisa makan kalau uang aku dipakai buat gaji kamu. Selain itu, aku nggak mau ditimpukin telur busuk lagi sama fans kamu. Ujar Nazila seraya terkekeh ingat zaman sekolahnya dulu. Karena dekat dengan Karin, otomatis ia dekat dengan Kevin. Alhasil, fans Noran cemburu dan melemparinya dengan telur busuk. Untung saja ada Damar, kakak dari Karin dan Kevin yang menolongnya. Ceka, nggak usah takut. Uang kamu nggak bakal habis kok buat gaji aku. Kamu cuma perlu traktir minimal bakso aja perharinya. Murah kan? Soal fans aku, kalau mereka berani nyakitin kamu, aku bakal kirim mereka semua ke penjara biar mereka tahu rasa. Emang aku milik mereka apa? Ujar Kevin seraya mendengus. Cie, mentang sekarang udah hebat. Udah katanya kamu mau kerja tapi kok malah keenakan ngobrol. Iya, selamat istirahat. Ujar Kevin tulus, tanpa Nazila sadari. Segala percakapan antara dirinya dan Kevin telah didengarkan Noran dengan hati yang entah. Beberapa hari telah berlalu semenjak kejadian di mana Nazila tidur di kamar Noran. Beberapa hari itu juga Noran mengurus Nazila dengan baik, meskipun dengan ekspresi datar dan dingin. Mereka tak banyak bicara, hanya sesekali saat ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Pagi ini Nazila telah siap dengan setelan kantornya. Kemeja putih yang dipadukan dengan blazer berwarna navy dan celana kulot hitam. Nazila memang gemar mengenakan celana panjang. Saat berpergian termasuk bekerja dengan alasan lebih aman. Dan nyaman saat melakukan pergerakan. Tak lupa make up tipis agar wajahnya terlihat lebih cerah. Namun tak dapat ditampik, beberapa hari ini wajahnya terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. Ia memang memiliki riwayat kurang darah, sehingga ia sering terlihat sedikit pucat dan hanya lipstik yang dapat menyamarkannya. Tapi beberapa hari ini, tingkat kepucatannya lebih dari biasanya. Tubuhnya juga lebih cepat lelah sehingga membuatnya enggan bepergian. Nazila dan Noran kini sedang menyantap sarapannya. Hanya ada nasi goreng kuning dan sandwich. Nazila sengaja menyediakan dua macam makanan agar Noran dapat memilih. Namun sesuatu yang tak disangka terjadi. Noran justru memakan keduanya seperti orang yang sudah lama tak makan. Sedangkan Nazila lebih suka menyantap nasi goreng dengan kerupuk udang. Yang dibelinya secara online langsung dari Palembang.
kenapa? Tanya Noran saat melihat Nazila menatapnya bingung. Tuan, emang udah lama gak makan? Kayaknya kelaparan banget, tanya Nazila keceplosan. Ia pun langsung menutup mulut lancangnya itu. Bagaimana ia bisa sok akrab dengan menanyakan hal tersebut? Diam Noran menahan senyumnya. Dengan berpura-pura meminum jus wortel yang dibuatkan Nazila. Entah mengapa, tiba saja pagi ini ia ingin meminum sari sayuran oranye tersebut. Awalnya ia ragu menyampaikan keinginannya itu. Tapi karena Nazila melihat ia seperti ingin meminta sesuatu tapi ragu. Nazila pun menanyakannya, lalu tanpa banyak bicara, Nazila membuatkannya. Noran kembali mengingat. Saat ia tak sengaja mendengar percakapan Nazila dengan Kevin beberapa hari yang lalu. Nazila bersikap santai dan terkadang tersenyum. Ia heran, mengapa dengan orang lain? Nazila justru begitu tertutup dan cenderung membatasi diri. Seakan ada dinding tinggi nan kokoh yang sengaja dibangunnya. Untuk membentengi dirinya dari orang-orang. Tapi dengan Kevin, ia justru terlihat santai, terbuka, dan nyaman. Entah mengapa, beberapa hari ini ia terlalu banyak memikirkan perempuan yang kini berstatus sebagai istrinya itu. Iya, terakhir makan 11 jam yang lalu, sahut Noran datar dengan wajah menatap lekat. Ke arah sandwich yang kini sedang disantapnya. Ia geli sendiri dengan jawabannya itu. Ukuk. Mendengar kata Noran, sontak membuat Nazila tersedak. Baru 11 jam, artinya terakhir ia makan jam 8 malam. Itu memang jamnya makan malam. Ia kira Noran sejak kemarin siang belum makan, sungguh jawaban yang aneh. Melihat Nazila tersedak. Noran refleks berdiri dan menepuk punggung Nazila lalu meletakkan segelas air putih di hadapannya. Apa kau memang suka tersedak? Tanyanya datar. Nazila mengerutkan keningnya sambil menoleh. Namun karena wajah mereka sangat dekat, Nazila dengan cepat mengalihkan kembali wajahnya. Ia tak mau terlalu sering menatap wajah itu. Ia takut hatinya mendadak lemah. Mereka memang suami istri, tapi pernikahan ini hanya sementara. Ia tak mau memupuk harapan, walaupun ia tahu kalau sebenarnya Noran merupakan pria yang baik. Dia juga lelaki yang setia. Sungguh beruntung Sarah memiliki kekasih seperti Noran. Noran yang sempat terkejut tadi karena wajah mereka yang begitu dekat, segera menegakkan tubuhnya dan kembali ke kursinya. Kemudian ia pun melanjutkan kembali makannya tanpa berbicara sedikit pun. Nazila. Panggil Noran saat Nazila hendak membereskan meja makan. Ya. Sahutnya tanpa ekspresi. Matanya mengerjap beberapa kali. Melihat bulu mata Nazila yang berkibar saat ia mengerjapkan mata, membuat Noran membeku. Entah mengapa, tanpa sadar Noran memujinya cantik walau hanya dalam hati. Lalu Noran menarik tangan Nazila.
dan meletakkan sebuah benda pipih berbentuk persegi yang sangat tipis ke telapak tangan Nazila. Pergunakan ini untuk membeli segala kebutuhanmu, juga kebutuhan apartemen, ujarnya, lalu Noran segera membalikan tubuhnya dan berjalan menuju pintu. Nazila mematung melihat benda tipis di telapak tangannya itu. Ia pun segera berlari dan menarik kembali tangan Noran. Meletakkan kembali benda tipis itu di telapak tangan Noran. Tidak usah, terima kasih. Aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Tolak Nazila halus. Kau istriku, jadi sudah seharusnya aku yang memenuhi segala kebutuhanmu. Istri di atas kertas, maksudmu begitu? Ucap Nazila datar membuat Noran tertegun di tempatnya. Ia tak menyangka Nazila bisa melontarkan kata-kata seperti itu. Tak terima penolakan, Noran pun memangkas jaraknya dengan Nazila, membuat Nazila menegang. Jadi kau tak suka dengan statusmu yang hanya sebagai istri di atas kertas? Seperti itu maksudmu? Ucap Noran tepat di hadapan Nazila, membuat istrinya itu refleks mundur selangkah. Tapi Noran kembali mengikis jarak dengan maju lagi selangkah. Jadi kau ingin memenuhi tugasmu sebagai istri? Ucapnya lagi membuat Nazila menelan ludahnya bulat-bulat. Baiklah, bila itu maumu. Lalu tanpa aba, Noran benar-benar mengikis jarak di antara mereka. Dengan menyapukan bibirnya di atas bibir Nazila, membuat perempuan itu membeku di tempatnya. Ingin menghindar tapi tubuhnya justru menjadi kaku. Ingin menolak, justru bibirnya keluh. Ia hanya bisa membiarkan Noran menyesap bibirnya, tanpa bereaksi apa selain tegang. Ia benar-benar tegang dan membeku. Namun itu hanya sementara. Sebab sebelah tangan Noran kini justru terangkat dan mengusap punggungnya, sedangkan sebelah lagi sibuk menahan tengkuknya. Agar ciuman itu makin dalam, perlahan Nazila merasa relaks. Mata yang tadi terbuka, kini justru ikut terpejam, seakan menikmati lembutnya buayan dari bibir Noran. Beberapa saat kemudian, Noran pun melepaskan tautan bibirnya dengan nafas keduanya yang sama-sama tersengal. Lalu Noran menyeka sisa benang selaiva yang masih saling bertautan, sebagai bukti kalau ciuman tadi cukup panas dan menggairahkan. Noran tak menampik rasa bibir Nazila begitu candu, tapi ia tak punya keberanian untuk mengulanginya kembali. Ia hanya bisa menatap bibir pucat itu yang terlihat bengkak karena ulahnya. Kau masih mau menolak pemberianku? Tanya Noran saat ia sudah bisa menormalkan nafasnya. Refleks Nazila menggeleng membuat Noran justru terkekeh. Ternyata dia cukup menarik, pantas saja Kevin Prayoga sampai menyukainya. Batin Noran yang baru menyadari salah satu daya tarik dari Nazila. Bagus. Ujinya seraya mengusap puncak kepala Nazila yang matanya kini justru membola. Karena sikap Noran yang menurutnya aneh itu. Kalau kau masih sakit, sebaiknya istirahat saja. Atau kalau perlu, resign. Tukas Noran lagi membuat Nazila bingung. Ia tak sadar lipstik yang ia pakai tadi telah tersapu bersih oleh ulah Noran.
Akibatnya, warna bibirnya yang sangat pucat pun terlihat jelas. Setelah mengatakan itu, Noran mengambil tasnya kemudian bergegas pergi. Di depan pintu apartemen, Noran mengutuk dirinya sendiri sambil menepuk dahinya. Bagaimana bisa ia kelepasan mencumbu bibir Nazila dengan begitu panasnya? Beberapa hari ini memang ia selalu terbayang bibir Nazila, yang entah sejak kapan terlihat begitu menggoda, dan entah dapat dorongan dari mana. Ia memanfaatkan penolakan Nazila tadi untuk merasakan bibir itu, yang memang terasa begitu manis dan entahlah. Noran sendiri bingung dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Nazila mulai tersadar dengan apa yang barusan terjadi. Disentuhnya bibir itu dengan ujung jari tangan kirinya. Jadi itu rasanya berciuman. Gumamnya, lalu ia melirik telapak tangan kanannya dan terkejut. Bagaimana benda ini sudah berada di telapak tanganku lagi? Gumam Nazila bingung saat kartu debit pemberian Noran, yang sempat ia kembalikan telah berada di telapak tangannya lagi. Noran kini telah berada di kantornya. Ia tengah memeriksa beberapa laporan keuangan yang baru saja diserahkan oleh Kepala Divisi Keuangan. Tiba-tiba ia mengusap wajahnya frustasi. Mengapa sekarang ia mendadak selalu mengingat wajah Nazila? Ia juga selalu terbayang manis bibir Nazila yang menurutnya lebih manis dari madu. Begitu lembut dan memabukkan, Noran menggelengkan kepalanya. Gila, ini benar gila. Mengapa aku sekarang teringat dia terus sih? Noran terus merutuki dirinya sendiri sambil memijit pelipisnya. Karena terlalu sibuk dengan pikirannya yang selalu tertuju pada sosok Nazila. Ia sampai tidak menyadari kalau ada seseorang yang telah masuk ke ruangannya. Sayang. Sentak Sarah seraya duduk di pangkuan Noran membuat laki-laki itu tersentak dan refleks berdiri. Sarah pun jatuh hingga terduduk di lantai karena gerakan refleks Noran. Sarah. Gumamannya terkejut saat melihat Sarah telah terduduk di lantai. Noran, kamu kenapa sih dari tadi ngelamun? Bentak Sarah kesal sebab ia telah sejak beberapa saat tadi tiba di kantor ini. Dan sudah beberapa kali juga ia memanggil namanya, tapi Noran justru seperti tuli. Ia tak mendengar panggilannya. Noran benar terlarut dengan pikirannya sendiri. Kamu ngelamunin apa sebenarnya? Hah? Jangan bilang kamu mikirin perempuan sialan itu. Tuding Sarah dengan suara menggeram marah. Emosinya mendadak menggelegak. Ia merasa akhir ini sikap Noran sedikit berbeda. Ia khawatir Noran benar jatuh hati pada Nazila. Jangan berpikir aneh deh, yang kamu gak lihat, aku lagi apa? Aku itu sedang kerja. Aku sedang pusing mikirin keganjilan di laporan keuangan itu. Mungkin karena terlalu fokus aku sampai gak sadar kalau kamu datang. Noran mencoba berkilah. Tak mungkin kan ia mengatakan kalau ia memang sedang memikirkan istrinya itu. Bisa Sarah mengamuk. Orang cemburu, marah ya jelek. Awas ya kalau kamu macam, ancam Sarah. Kamu kenapa sih?
datang marah, ada masalah? Tanya Noran mencoba mengalihkan perhatian Sarah. Agar berhenti membahas masalah sebelumnya, ia juga membantu Sarah dan menuntunnya untuk duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Sarah pun segera merebahkan kepalanya di pundak Noran seraya memeluk lengannya. "Kamu tuh ya, tahu banget kalau aku lagi ada masalah," ujar Sarah manja. "Itu yang di agensi aku itu ada model baru. Masa job aku tiba-tiba dikasih ke dia? Pasti pemilik agensi ada affair deh sama dia. Makanya dia bisa dikasih job segede itu padahal dia belum lama gabung." Aduh, Sarah sambil mengerucutkan bibirnya. "Jangan suudson, bisa aja itu memang karena kemampuannya. Jadi menurut kamu, dia lebih baik dari aku gitu?" Sentak Sarah tak suka mendengar penuturan Noran. "Bukan gitu, aku cuma bicara apa adanya. Kita itu, jangan mudah suudson sebab apa yang kita lihat belum tentu kebenarannya." Noran mencoba menjelaskan dengan lembut, agar Sarah tidak mudah berburuk sangka pada orang lain. Ia tidak ingin Sarah jadi perempuan yang naif dan selalu menganggap orang lain di bawahnya. "Udahlah, kamu emang selalu gitu. Ngeselin," sentaknya lagi seraya berdiri lalu segera keluar dari ruangan Noran. Seraya membanting pintu dengan keras. Noran hanya bisa menggeleng melihat tingkah Sarah yang makin hari makin keras kepala dan temperamen. Noran pun kembali duduk di kursi kebesarannya. Ia bingung dengan dirinya sendiri. Bila biasanya ia mengejar Sarah saat melihat kekasihnya itu marah, maka kini ia justru berdiam diri. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, di Angkasa Mall, Nazila tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa. Ia merupakan seorang pekerja yang profesional. Ia takkan menggabungkan masalah pribadi dan pekerjaan. Tidak seperti Noran yang justru selalu terbayang dengan Nazila. Nazila justru terlihat acuh dan lebih memilih melupakan apa yang ia alami pagi tadi. Bersambung.